Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa saja tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan apabila disembah, maka dia sesat. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang dia diikuti tanpa ada dalil yang mengataskan yang mendasarinya, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kuliah mengenai biologi sel, yaitu kita akan belajar mengenai struktur sel, ya, kemudian mengenai organel-organel sel dan bagaimana sel itu sendiri ya, dia bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, jadi sel ini adalah bagian penyusun dari tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita ini adalah suatu organisme namanya. Nah, tubuh kita ini disusun oleh berbagai sistem organ. Ya, ada sistem organ pernafasan, ya, ada sistem organ pencernaan, ada sistem organ indera, ya, ada sistem organ urinaria, dan lain-lain. Banyak sekali tubuh kita ini disusun oleh sistem organ. Nah, masing-masing sistem organ ini disusun oleh berbagai macam organ. Contohnya sistem organ pencernaan disusun oleh organ-organ pencernaan. Ada mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, hepar, pankreas, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi sistem organ itu disusun oleh organ-organ. Ya. Nah, kemudian organ-organ itu disusun oleh jaringan-jaringan. Ya. Nah, jadi organ itu disusun oleh jaringan-jaringan. Nah, jaringan itu terdiri dari ada jaringan epitel, ada jaringan pengikat, ada jaringan saraf, ya, ada jaringan pendukung lainnya. Nah, ya. Nah, kemudian jaringan ini disusun oleh sel-sel yang sama. Nah, ya, sel-sel itu macam-macam bentuknya. Ada sel ini, sel epitel, ya, ada sel bentuknya toraks, ya, ada sel hepar namanya hepatosit, ada sel saraf namanya neuron, ya, ada sel ginjal namanya glomerulus, ya, ada sel hepar namanya hepatosit, dan lain-lain. Nah, sel itu adalah bagian terkecil yang menjalankan fungsi secara utuh. Nah, jadi sel itu adalah mempunyai pemerintahan di dalamnya, ya. Nah, di dalam sel tersebut ada yang namanya organel-organel, ya. Nah, jadi di dalam sel itu ada namanya organel-organel, ya. Mulai dari nukleus itu inti sel, kemudian dia berperan sebagai pusat komandonya nukleus itu. Karena di dalam nukleus itu terdapat DNA, ya, yang merupakan inti dari pusat ekspresi genetik. Nah, kemudian ada organ juga yang namanya mitokondria. Dia sebagai powerhouse, jadi sebagai generator yang menghasilkan suatu tenaga, yang menghasilkan tenaga di dalam sel. Kemudian ada organ-organ yang lain, badan Golgi, ya, untuk pencernaan sel. Kemudian ada lisosom, organ-organ yang lain, ya. Kemudian ada reseptor, ya, nah, macam-macam. Nah, organel-organel tersebut itu disusun oleh protein, ya. Ada protein,
ada karbohidrat, ada lemak, jadi makromolekul, ya. Nah, protein itu bisa dalam bentuk enzim, ya, atau membran sel, itu adalah makromolekul. Nah, kemudian makromolekul ini disusun oleh mikromolekul, ya. Nah, jadi mikromolekul itu seperti asam amino itu menyusun protein. Glukosa itu menyusun karbohidrat. Nukleotida dia menyusun asam nukleat. Nah, kemudian bagian mikromolekul itu juga disusun yang lebih kecil lagi, ya. Jadi disusun oleh atom karbon seperti itu, ya. Nah, kalian lihat di gambar ini merupakan bentuk sel saraf, ya. Jadi sel saraf ini yang ada di otak, yang ada di seluruh tubuh kita, sel-sel yang mempersaraf tubuh kita. Nah, dia ada yang namanya ini, ya, badan sel, ada dendritnya, silianya, ya. Ini adalah bagian terkecil dari tubuh kita yang menjalankan suatu fungsi, ya. Nah, kemudian bentuk sel yang lain ini pada hewan yang bersel satu atau protozoa. Nah, ya, jadi hewan bersel satu, ya, dia merupakan organisme yang terdiri hanya dari satu sel saja, ya. Nah, dia memiliki silia. Nah, kemudian ini adalah sel sperma, ya. Kemudian ini saat dia melakukan fertilisasi, ya, dia bertemu dengan sel telur. Nah, kemudian sel sperma ini inti selnya, ya, akan masuk ke dalam sel telur. Ya, inti sel sperma ini akan menjadi pronukleus jantan yang kemudian akan masuk ke dalam sel telur. Kemudian mereka berdua akan melebur bergabung menjadi satu sel yang disebut dengan zigot, ya. Nah, kemudian zigot ini akan membelah 2 sel, 4 sel, ya, 8, 32 dan seterusnya hingga tak terhingga jumlahnya, tidak bisa kita menghitungnya, ya. Nah, ini kalau sel telur dan sel sperma ini sifatnya haploid. Jadi dia hanya mengandung setengah perangkat kromosom saja. Ya, sedangkan sel-sel yang dewasa itu mengandung diploid, ya, 2 perangkat kromosom. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh sel, ya, yang ada di tubuh kita. Misalkan sel darah merah, ya, ini banyak sekali, sekitar 100.000 triliun, ya, dari sel-sel darah merah yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kemudian ini contohnya adalah sel saraf, ya. Di mana sel saraf ini ada yang disebut dengan badan selnya, ya, ada yang disebut dengan dendrit, ya, ada yang disebut dengan akson. Ya. Jadi sel ini merupakan satu kesatuan organisme yang sudah mempunyai fungsi khusus, ya, fungsi tertentu. Nah, kira-kira di tubuh kita ada sekitar 200 jenis sel yang berbeda, ya. Pada tubuh kita saja ada sel rambut, ya, ada sel hati, ya, ada sel darah merah, sel darah putih, sel saraf, ya. Nah, ini kira-kira ukurannya sekitar 20 mikrometer, ya. Jadi 0,002 cm satu sel itu, ya. Rata-rata. Nah, teori-teori tentang sel sudah dikemukakan oleh berbagai ahli, ya. Antaranya Sheldon, ya, yang dia ini mengungkapkan teori yang tentang sel, ya. Kemudian ada Swan, ya. Jadi organisme itu disusun oleh satu atau lebih bentuk sel, ya. Jadi minimal organisme itu ada yang bersel satu, ya, contohnya protozoa tadi. Kemudian ada yang disusun oleh banyak sel, lebih dari satu sel, ya, yaitu sel organisme eukariotik, ya. Kemudian sel itu adalah bagian terkecil dari fungsional kehidupan, ya. Nah, kemudian sel itu hanya dihasilkan dari pembelahan sel, ya, dari sel yang sudah ada, ya. Jadi dari sel yang sudah ada itu dilakukan pembelahan, ya. Contohnya waktu terjadi fertilisasi, ya, sel sperma itu akan bertemu dengan sel ovum, ya, memang sudah ada, Allah ciptakan sel sperma dan sel ovum, ya, kemudian akan dilebur menjadi satu, kemudian menjadi zigot dan akan berkembang menjadi organisme yang sempurna, ya. Nah, ada beberapa ini ya sel yang bisa kita lihat di bawah mikroskop, ya. Contohnya adalah bakteri, ya. Bakteri itu merupakan organisme yang
bersel satu ya. Nah, sebenarnya ada dua bentuk dasar dari sel. Yang pertama adalah bentuk yang namanya prokariotik, sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik ini merupakan bentuk sel bagi organisme yang sederhana seperti bakteri, ya, virus, ya. Dia adalah berbentuk sel prokariotik. Nah, di mana pada sel prokariotik ini tidak mempunyai nukleus, tidak mempunyai inti sel, ya, membran inti. Nah, kalau sel eukariotik seperti sel pada hewan, tumbuhan, manusia, ya, dan dia punya nukleus. Nah, jadi DNA atau gennya itu terletak di dalam nukleus. Dan DNA ada juga yang terdapat di mitokondria, ya, jadi di dalam organel. Sedangkan pada sel prokariotik dia tidak dilapisi oleh membran nukleus, tidak ada nukleus, dia tidak mempunyai inti sel, ya, tidak berinti dia, ya. Jadi DNA-nya itu terdapat dalam sitoplasmanya, ya, dia cuma punya membran sel saja, ya. Nah, tapi kalau yang eukariotik selain dia punya membran sel, organel yang lengkap, dia punya nukleus, dan di dalam nukleus ini terdapat gen, ya, atau terdapat kromosom, ya. Nah, ini adalah perbedaan antara organisme yang prokariot dan eukariot, ya. Jadi organisme prokariot dan eukariot itu bisa dibedakan, ya. Nah, kalau prokariot DNA-nya itu dia terletak di dalam bagian yang disebut dengan nukleoid, ya. Jadi tidak mempunyai batas yang pasti, batas yang tegas nukleusnya, ya. Nah, ini DNA-nya terdapat di tengah, tetapi dia tidak dibatasi oleh membran khusus, ya, membran nukleus tidak ada. Nah, tetapi kalau sel eukariot dia mempunyai membran yang jelas, ya. Nah, jadi ada pembatasnya. Jadi DNA-nya itu terdapat di dalam membran nukleus, ya, dalam nukleus ini DNA-nya. Nah, kemudian menurut ukuran, ya, kalau prokariotik itu sel-sel yang prokariotik, dia biasanya ukurannya lebih kecil, ya. Ukurannya itu lebih kecil biasanya, sedangkan sel-sel eukariotik biasa ukurannya lebih besar, ya, lebih besar dibandingkan sel-sel prokariot, ya. Nah, kemudian organisasinya, kalau sel-sel prokariot itu biasanya dia single cell, selnya itu satu-satu, ya. Jadi organismenya ini bersel satu, contohnya bakteri, ya. Nah, dia bersel satu. Nah, sedangkan kalau organisme yang lebih kompleks, ya, yang dia lebih tinggi di dalam pohon filogenetiknya, nah dia ini disusun oleh sel-sel yang banyak. Nah, jadi sel-sel eukariot ini ditemukan pada organisme yang punya lebih dari satu sel, jadi multiseluler, ya. Jadi misalkan di sini adalah sel hepar, nah ini disusun oleh hepatosit. Nah, hepatosit itu bentuknya eukariot. Dia punya membran sel, kemudian mempunyai nukleus atau inti. Ya, jadi yang membedakan kalau prokariot itu biasanya selnya tunggal. Nah, kemudian kalau yang eukariot itu biasanya multiseluler. Nah, bagaimana dengan metabolisme? Ya, nah pada sel-sel ini yang prokariot, yang uniseluler, yang ini bersel satu, biasanya mereka kadang tidak membutuhkan oksigen sebagai sumber energi, ya, sumber ininya apa namanya untuk oksidasi, dia tidak memerlukan oksigen. Jadi dia adalah organisme yang anaerob. Contohnya kuman-kuman yang anaerob, dia tidak memerlukan oksigen untuk melakukan metabolisme. Nah, kalau sel eukariot, dia memerlukan oksigen untuk masuk ke dalam sel, ya, kemudian oksigen ini akan masuk ke dalam mitokondria, ya. Nah, di dalam mitokondria oksigen ini berfungsi sebagai penerima elektron terakhir dari proses transport rantai elektron. Nah, sehingga sel-sel eukariot ini bisa menghasilkan banyak tenaga dengan menggunakan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dari proses transport rantai elektron. Ya, nah, bedanya itu. Jadi kalau yang prokariot dia kadang tidak membutuhkan oksigen, ya, tetapi kalau yang eukariot dia biasanya membutuhkan oksigen. Ya,
untuk dia melakukan metabolisme. Nah, kemudian di sel-sel prokariot yang organisme bersel satu, ya, nah dia organel-organelnya itu tidak terbungkus membran, ya, jadi tidak terbungkus membran organel-organelnya. Jadi mitokondrianya ya tidak terbungkus membran, ya, kemudian ininya nukleusnya dia tidak ada, ya, tidak ada membran nukleus. Nah, tapi kalau sel-sel yang eukariot, ya, nah dia ini akan dibungkus membrannya, ya. Ada organel-organel ya yang membungkus membran. Ya, contohnya nukleus, dia dibatasi oleh membran organel, kemudian mitokondria, badan Golgi, nah itu ada organel-organel yang mempunyai membran. Ya, jadi jelas batasnya. Nah, sedangkan pada prokariot dia organel-organelnya kadang tidak mempunyai membran. Ya, ini deh ya, jelas ya bedanya ya. Nah, jadi ada organisme yang dia prokariot, ya, ada yang eukariot. Nah, ini sel pada hewan dan manusia ini yang ideal, ya. Jadi dia mempunyai semua organel-organel sel, ya. Organel yang utama itu adalah nukleus ini, ya. Nah, jadi nukleus ini adalah organel yang besar, ya. Kadang dia besarnya setengah dari selnya, volumenya itu, ya, setengah dari sel, kadang-kadang besar dia, ya. Nah, di dalam nukleus ini terdapat nukleolus, ya. Jadi lebih kecil lagi dia ada nukleus di dalam intinya. Jadi ada intinya lagi nukleus itu, ya, yang disebut dengan nukleolus. Nah, di dalam nukleolus inilah dia terdapat DNA, ya. DNA, kemudian terdapat DNA tersebut dapat dia ini berkondensasi membentuk kromosom, ya. Nah, jadi DNA, gen, kromosom ini ada di dalam nukleusnya ini. Nah, kemudian nukleusnya ini dia diliputi oleh membran nukleus dan mempunyai lubang-lubang, ya, pori-porinya, ada pori-porinya, tempat keluar masuknya zat-zat, ya, yang berguna, ya. Nah, kemudian ada juga organelnya itu yang namanya ini, ya, retikulum endoplasma, ya. Nah, retikulum endoplasma ini dia berguna untuk modifikasi protein, ya. Nah, jadi retikulum endoplasma ini untuk memodifikasi protein, ya. Nah, kemudian ada yang namanya ribosom, ya. Nah, ribosom ini berfungsi dalam proses translasi. Jadi waktu pembentukan protein, ya, akan terjadi proses transkripsi di dalam nukleolus yang akan menghasilkan ini RNA messenger atau RNA duta. Ya, kemudian RNA messenger itu akan keluar dari nukleus, ya. Kemudian dia akan ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma dia akan ditangkap oleh ribosom. Nah, ribosom ini dia akan melakukan proses translasi, menerjemahkan RNA messenger menjadi peptida, ya, menjadi protein. Kemudian ada lisosom, ya. Nah, lisosom ini fungsinya untuk pencernaan sel. Jadi bagian-bagian sel yang sudah rusak, ya, sudah tidak berguna, misalkan protein yang sudah rusak, dia akan dicerna oleh lisosom ini, atau protein asing. Dia juga bisa dicerna oleh lisosom. Misalkan ada bakteri masuk ke dalam sel, ya. Nah, dia akan dicerna oleh lisosomnya. Ya, ada benda asing. Ya, kemudian ada badan Golgi, ya, juga sama, badan Golgi ini berfungsi untuk ini, ya, modifikasi protein. Kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah generatornya. Jadi satu sel itu mempunyai banyak mitokondria, bukan cuma satu, ya. Nah, di dalam mitokondria ini terjadi proses fosforilasi oksidatif, di mana asetil-CoA dia akan diubah menjadi NADH dan FADH2, ya, sehingga akan menghasilkan ATP pada proses transport rantai elektron. Nah, mitokondria ini banyak, bukan cuma satu. Kalau nukleus itu dia cuma satu, ya. Nah, tetapi kalau mitokondria banyak, dia sebagai generator menghasilkan ATP, ya. Nah, kemudian ada juga organelnya itu yang namanya sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini berfungsi sebagai rangka sel. Jadi sel itu kan bentuknya ada yang bulat, ada yang pipih, ada yang lonjong, ya. Nah, ini berdasarkan sitoskeletonnya, jadi rangkanya.
Jadi yang memberikan bentuk sel itu adalah sitoskeleton, ya. Nah, kemudian bagian yang tak kalah penting, ya, sel ini diliputi oleh membran sel yang disebut dengan plasma membran, ya, plasma membran. Nah, plasma membran ini adalah bentuk dari dua lapis lipid, ya. Dia bersifat selektif, permeable. Jadi cuma zat-zat yang larut dalam lemak saja yang bisa keluar masuk sel. Yang lain selainnya dia akan masuk melalui saluran-saluran atau kanal-kanal, ya. Misalkan glukosa, dia akan masuk melalui glukosa transporter, ya, atau asam amino dia akan masuk melalui transporter asam amino di dalam di membran sel, ya, di plasma membran. Nah, plasma membran ini juga mengandung berbagai reseptor, ya, ada protein yang terdapat di dalam plasma membran. Dia berfungsi untuk mengenali ligan, ya, contohnya hormon atau neurotransmitter. Nah, dia akan ditangkap oleh reseptor yang berada di plasma membran, gitu ya. Nah, ini adalah ini adalah bagian-bagian, ya, dari sel-sel eukariotik. Jadi ini nukleus, ya, tadi, ya, berfungsi sebagai pusat pemerintahannya sel itu di nukleus. Jadi kalau dia mau melakukan perintah, ya, dia akan melakukan ekspresi genetik, mengirimkan mRNA dari sini keluar, kemudian akan diproduksi protein, ya, yang akan menjalankan fungsi sel. Ya, jadi nukleus ini pusat pemerintahan dari selnya, ya, jadi ibu kotanya istilahnya, ya. Nah, kemudian organel-organel yang lain, ya. Nah, ini contohnya mitokondria, badan Golgi, ya, retikulum endoplasma, tadi ribosom, ya, ini organel-organel yang lain. Ya, bagian-bagian dari sel yang merupakan organel-organel yang lain. Mitokondria tadi berfungsi sebagai generator, penghasil tenaga, ya. Kalau ribosom untuk ini merangkaikan protein, ya. Nah, kemudian ada cairan di dalam sel, ya, yang disebut dengan sitosol. Nah, cairan ini sel ini bersih cairan, ya, sel ini bersih cairan di dalamnya. Nah, itu disebut dengan sitosol, ya, atau sitoplasma namanya. Nah, cairan ini mengandung banyak air, kemudian ada juga protein-protein terlarut di dalamnya, ya. Ada ini asam amino, ya, ada fatty acid, ya. Nah, jadi ini adalah air, cairan, ya, yang disebut dengan sitosol. Nah, kemudian sel tadi dia dibentuk oleh kerangka sel yang namanya sitoskeleton. Ya, jadi tubuh kita kan ada kerangkanya, ada tulang belulangnya, ya. Nah, sel juga ada, ya. Namanya itu adalah sitoskeleton. Nah, dia memberikan bentuk kepada sel ini. Jadi sel itu mempunyai bentuk karena ada kerangkanya yang namanya sitoskeleton, ya. Nah, kemudian bagian paling luar dari suatu sel itu disebut dengan plasma membran, ya, atau membran sel. Nah, ini fungsinya untuk membatasi antara lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel, melindungi, ya. Kemudian dia menjadi pembatas, barrier. Jadi keluar masuk zat-zat itu keluar dan masuk ke dalam sel itu dibatasi, ya, dipilih oleh diizinkan oleh adanya plasma membran ini, ya. Nah, ini jadi garis besarnya sel itu punya nukleus, kemudian punya organel-organel lain, kemudian di dalamnya ada cairan yang namanya sitosol, kemudian dia dibentuk oleh sitoskeleton yang memberikan dia bentuk, dan dia dibatasi oleh kulitnya, ya, yaitu plasma membran. Gitu, ya. Ingat, ya. Nah, ini contohnya adalah sebuah sel hepar dari tikus, ya. Nah, ini adalah sel hepar dari tikus yang di dalamnya itu terdapat organel-organel, ya. Kemudian ada nukleus, ya, di sini, ya. Jadi ini sel hepar dari tikus. Nah, jadi di dalam suatu jaringan sel itu dia akan saling menumpuk, bertumpuk-tumpuk, ya. Nah, jadi di dalam sel juga seperti itu, ya, saling bertumpuk-tumpuk isinya antara organel-organel, ya, kemudian nukleus, kemudian sitoplasma itu saling tumpuk menumpuk dan saling menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, jadi sel itu terorganisir, ya. Jadi walaupun dia saling tumpuk menumpuk di dalamnya, ya, antara organel dengan nukleus, ya, tapi dia mempunyai fungsi yang masing-masing.
Nah, ini adalah mikrograf di mana ini menunjukkan adanya sitoskeleton ya. Jadi sel itu dia dibentuk oleh kerangka yang namanya sitoskeleton yang berwarna merah ya. Kemudian yang warnanya hijau-hijau itu adalah ribosom ya, yang fungsinya adalah untuk mentranslasikan mRNA menjadi protein. Nah, kemudian yang biru-biru ya, yang biru-biru ini adalah membran ya, membran organel ya. Kemudian ada membran ini membran selnya ya, atau plasma membran. Ini membrannya. Jadi sel itu dibatasi oleh plasma membran atau membran sel. Kemudian organel-organelnya juga dibatasi oleh membran ya. Kemudian ini ada kerangkanya yang warna merah, ini kerangkanya. Kerangka sel yang disebut dengan sitoskeleton memberikan bentuk sel. Kemudian yang warna hijau itu adalah ribosom ya. Nah, sel pada hewan itu berbeda dengan sedikit ya dengan sel-sel pada tumbuhan, di mana sel pada sel tumbuhan itu mempunyai yang namanya dinding sel ya dibatasi oleh dinding sel atau cell wall ya. Nah, bentuknya biasanya dia ini ya, rigid ya. Jadi ini dia tuh sama umumnya, tetapi yang membedakan adalah kalau sel tumbuhan punya dinding sel. Sedangkan sel hewan tidak punya dinding sel, dia hanya punya plasma membran atau membran sel saja. Ya, tetapi bagian-bagiannya sama. Punya nukleus, sama-sama punya nukleus. Sel hewan ada nukleusnya, sel tumbuhan juga ada nukleusnya. Ya, kemudian ada retikulum endoplasma, ya sama ya. Ada ribosom juga, ya sama. Nah, kemudian sitoskeleton sama juga ada sitosol, dia ada juga mitokondria juga ada sama, sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian plasma membran juga ada. Ya. Nah, yang membedakan kalau di sel tumbuhan dia punya kloroplas ya, punya kloroplas. Jadi sel-sel tumbuhan ini adalah sel yang dia bisa membuat makanan sendiri ya, atau dia fotoautotrop. Kalau sel hewan dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, jadi dia mendapatkan nutrisinya dari organisme lain ya. Nah, ini fungsi-fungsinya tadi. Kalau nukleus ini sebagai pusat kontrol dari sel ya. Jadi yang mengendalikan sel ini nukleusnya, ini otaknya ya. Nah, kemudian kalau retikulum endoplasma ini pusat ini perakitan ya. Jadi perakitan protein ya, protein itu dimodifikasi di sini ya untuk menghasilkan organel-organel, juga yang rusak ini mitokondria misalkan ini diganti ya. Nah, kemudian ada yang namanya sitoskeleton. Dia memberikan rangka atau bentuk dari sel tersebut ya. Ada yang namanya mitokondria, ini fungsinya sebagai generator, penghasil energi ya, powerhouse. Nah, jadi rumah yang menghasilkan energi bagi sel. Jadi menghasilkan ATP itu mitokondria yang menghasilkan ATP. ATP-nya bisa digunakan untuk proses kehidupan sel ya. Kemudian ada bagian bersih-bersihnya yang membersihkan sisa-sisa metabolisme ya, bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, ada protein-protein yang sudah rusak, ini dibersihkan oleh lisosom ya. Nah, kemudian ada pusat distribusi pembagian-pembagiannya. Jadi protein itu dia mau diletakkan di membran atau dia mau diletakkan di sitoplasma. Nah, jadi yang membagi-baginya ini adalah badan Golgi ya. Nah, jadi kalau yang membagi-bagi distributornya ini adalah badan Golgi ya, dia pusat distribusinya. Dia menentukan di mana protein itu diletakkan, di membran kah, atau di sitoplasma kah, atau di tempat yang lain ya. Nah, kemudian ribosom ini bengkel pembuatnya istilahnya ya. Jadi dia akan bekerja untuk melakukan proses translasi. Nah, jadi melakukan proses penerjemahan mRNA yang sudah dibuat di dalam nukleus, kemudian diterjemahkan menjadi peptida atau protein. Ya, jadi dia membuat protein dalam proses translasi, gitu ya. Nah, ini bagian dari sel ya. Ini ada nukleus, ya kita perbesar lagi. Nah, jadi nukleus ini dibungkus oleh membran nukleus. Nah, di dalam nukleus ini ada lagi yang namanya nukleolus, ya. Ada lagi yang namanya nukleolus, yaitu inti dari nukleus disebut nukleolus. Nah, kemudian DNA ini ada di sekitar sini ya, di dalam ini, di dalam plasma dari nukleus ya. Nah, kemudian ada yang namanya
lapisan nuklear, ya lapisan nuklear. Ini adalah membran nukleusnya, ya. Nah, DNA ada di dalam sini. Nah, ini kalau di dalam sediaan mikroskop, ini adalah sel, ya. Ini sel yang besar, punya organel-organelnya. Nah, ini adalah nukleusnya, ya. Nukleusnya ini kira-kira hampir setengah dari sel besarnya, ya. Nah, di dalam nukleus ini ada nukleolus lagi, ya. Nah, kemudian kita lihat lebih dekat. Ya, kita lihat DNA di sini. DNA ini tersusun terdiri dari 2 pita asam nukleat, ya. Nah, DNA ini dia ada bagian yang mengkode protein atau disebut dengan gen. Jadi DNA itu merupakan untaian panjang dari asam nukleat, nah, tetapi tidak semua untaian DNA ini ada berupa gen, ya. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang dia bisa mengkode protein. Itu disebut dengan gen. Nah, gen ini bisa dilakukan transkripsi atau penyalinan, ya. Jadi gen itu akan disalin, dia menjadi mRNA, ya, messenger RNA, ya. Nah, kemudian mRNA ini akan keluar dari pori-pori dari nukleolus, kemudian akan masuk ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma dia akan ditangkap oleh ribosom untuk diterjemahkan, ditranslasi menjadi protein. Nah, ini adalah pori-porinya. Ya, jadi ada pori-pori nukleus itu, ya, dia tempat keluar masuknya mRNA contohnya, ya. Nah, DNA ini kita kira satu sel itu punya 2 meter DNA, ya. Satu sel kecil itu yang 0,005 meter tadi, ya. 0,005 cm tadi itu mengandung DNA yang panjangnya 2 meter. Ya, bayangkan kita ada berapa triliun tadi. Ini kita. Sel kita dalam tubuh kita. Jadi sel rambut, ada sel kulit, ya. Ada sel pencernaan, sel usus. Nah, itu masing-masing selnya itu mempunyai DNA yang panjangnya 2 meter. Jadi sangat panjang sekali DNA dalam tubuh kita, ya. Nah, ini adalah ribosom dan retikulum endoplasma, ya. Nah, ribosom tadi dia terletak di dalam sitoplasma, ya. Jadi di dalam sitoplasma, cairan sitoplasma ada ribosom, ya, terdiri dari 2 bagian, ada ribosom yang besar dan yang kecil. Kemudian dia akan menyatu pada saat proses translasi. Nah, ribosom ini dia akan merangkaikan asam amino yang terdapat pada RNA transfer, ya. Nah, dia akan dirangkaikan menjadi peptida, menjadi protein nantinya, ya. Jadi dia akan dirangkai menjadi peptida, kemudian peptida itu dia akan melakukan pelipatan, ya, kemudian dia akan melakukan interaksi, nah, sehingga dia akan menjadi protein, ya. Nah, kemudian retikulum endoplasma, ya, retikulum endoplasma ini ada 2, ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, kalau retikulum endoplasma yang dia kasar, dia ini banyak dipenuhi oleh ribosom. Jadi ribosom ini terletak di retikulum endoplasma, ya. Nah, jadi ribosom ini terletak di retikulum endoplasma ini. Nah, jadi fungsinya adalah untuk sebagai tempat, ya, untuk produksi protein. Kalau untuk yang memproduksinya sendiri itu ribosomnya yang bekerja, ya. Nah, fungsinya ini retikulum endoplasma yang kasar yang dipenuhi oleh ribosom tadi adalah sebagai tempat untuk sintesis protein, ya. Kemudian untuk ini pergerakan protein, ya. Kemudian untuk proses proofreading. Ya, jadi protein-protein yang sudah diproduksi itu harus diperiksa lagi apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak, ya. Nah, jadi kalau dia tidak berfungsi dengan baik, protein yang sudah diproduksi itu akan didegradasi. Nah, ini adalah fungsi dari lisosom, ya. Jadi lisosom ini dia adalah organ yang mempunyai enzim-enzim pencernaan. Jadi kalau ada organel-organel yang dia sudah rusak, yang sudah tidak terpakai lagi, maka lisosom itu dia akan mendekati organel tersebut. Ini misalnya mitokondria, ya. Mitokondria tadi organel yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi ATP, ya, sebagai pusat produksi tenaga, ya, powerhouse. Nah, kalau dia sudah rusak, maka
lisosom itu akan mendekati mitokondria yang rusak, jadi dia akan memberikan tanda nih. Ini tanda, jadi memberikan tanda bahwa dia sudah nggak terpakai, sudah rusak, sudah tua, ya. Nah, kemudian lisosom akan berfusi, bergabung dengan organ tersebut. Nah, kemudian di dalam lisosom ini kan ada enzim-enzim pencernaan, ya. Maka enzim-enzim ini akan menghancurkan organel tersebut, ya. Nah, jadi dia akan bergabung dengan organel, berfusi, ya. Nah, kemudian organel tersebut akan dihancurkan. Nah, kemudian sudah dicerna jadi halus, ya. Molekul-molekul yang kira-kira bisa dipakai lagi, ya, itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan ke dalam sitoplasma. Misalkan asam amino yang masih berguna, ya, atau glukosa yang masih berguna. Nah, ini dikeluarkan dalam sitoplasma. Sedangkan bahan-bahan yang sudah merupakan limbah, ya, yang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak, dia akan dibuang keluar sel, ya, akan dibuang keluar sel, masuk ke pembuluh darah, ya, nanti dia akan dibuang melalui ginjal, melalui urin, ya, bisa melalui urin atau melalui feses ke empedu, ya, dibuang ke empedu, dikeluarkan melalui feses. Jadi limbah-limbah dari sel ini yang sudah dihancurkan oleh lisosom ini yang tidak berguna akan dibuang keluar sel, nanti akan berkumpul. Kalau dia larut air dibuang melalui urin, ya, kalau dia tidak larut air dia dibuang melalui empedu, ya. Nah, ini lisosom juga dia berfungsi pada sel-sel imun kita. Jadi sel-sel darah putih kita punya kemampuan untuk memakan bakteri. Nah, ini bakteri, ya. Ini sel darah putih kita. Sel darah putih kita ini punya kemampuan dia untuk memakan bakteri, ya. Nah, jadi dia bisa dimakan bakteri ini oleh sel darah putih kita. Nah, di dalam sel darah putih kita ini mempunyai lisosom yang banyak, ya, sehingga dia akan dihancurkan organisme yang asing tadi, yang bakteri yang asing tadi, dia akan dihancurkan di dalam sel darah putih. Ya, bagian-bagian yang masih berguna untuk sel darah putih diambil, sedangkan limbahnya yang nggak berguna dibuang keluar, ya. Nah, ini tadi sudah, ya. Jadi fungsi-fungsinya masing-masing organel, ya, ada sebagai penjaga, ya, itu membran sel yang menjadi penjaga. Nah, sekarang kita akan melihat mitokondria. Jadi mitokondria ini dia adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, ya. Jadi pada sel-sel yang eukariotik, nah dia dihasilkan energinya melalui mitokondria ini. Nah, jadi bahan makanan itu berupa, kalau dia glukosa, dia akan dipecah dulu di dalam sitoplasma menjadi pirufat. Kemudian dari piruvatnya ini akan masuk ke dalam membran mitokondria, ya. Nah, pirufat ini di dalam membran, di dalam matriks mitokondria, dia akan diubah menjadi asetil-CoA, ya. Jadi mitokondria ini ada dua membran. Ada membran luar mitokondria, ini outer membran, membran luar. Ada membran dalam mitokondria. Nah, yang di bagian dalam mitokondria ini, di bagian dalam membran dalamnya ini disebut dengan matriks, matriks mitokondria. Nah, sedangkan ruangan antara membran dalam dan membran luar disebut ruang antar membran, ya. Nah, ini disebut ruang antar membran, sedangkan bagian dalam ini disebut dengan matriks. Nah, bahan-bahan makanan seperti tadi, ya, pirufat, ya, dari glukosa dipecah menjadi pirufat. Pirufat akan masuk ke dalam matriks. Nah, kemudian dia akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, di dalam ini asetil-CoA dia akan mengikuti siklus atau asam sitrat atau siklus Krebs yang dia akan menghasilkan NADPH, ya, dan NADH. Nah, kemudian itu NADH dan NADPH akan dijadikan bahan untuk melakukan fosforilasi oksidatif dan hasilnya akan dihasilkan ATP dari dalam sini. Nah, ATP yang dihasilkan, ya, itu bisa ditransport ke seluruh bagian sel. Ya, jadi setiap sel itu punya mitokondria masing-masing, nggak cuma satu mitokondrianya, bahkan bisa banyak. Ya, sel darah merah itu banyak sekali mitokondrianya, ribuan. Ya, nah jadi inilah yang bertugas menghasilkan tenaga. Nanti tenaganya itu dalam bentuk ATP, ya, Dek, ya. Nah, ATP itu akan digunakan, dipotong satu fosfatnya sehingga menghasilkan energi untuk digunakan untuk kehidupan sel. Ya,
Nah, jadi hasil samping dari produksi ATP, ya ATP itu berguna untuk ini, untuk energi. Nah, sedangkan hasil sampingnya adalah karbon dioksida dan air. Nah, jadi mitokondria ini sangat memerlukan oksigen, ya. Nah, jadi bahan-bahan makanan itu akan dilakukan oksidasi, nah, sehingga oksigen itu dipakai untuk meletakkan elektron terakhir, sehingga elektron itu akan dipasangkan dengan oksigen, ya, menjadi karbon dioksida, kemudian menjadi uap air, ya. Nah, mitokondria ini juga berhubungan dengan faktor penuaan. Jadi sel-sel yang sudah tua, ya. Jadi sel itu kan ada umurnya deh, ya. Misalkan sel kulit umurnya 28 hari, ya. Kemudian sel rambut ada umurnya, sel-sel mukosa pencernaan juga ada umurnya. Nah, kalau sel ini sudah menua, sudah waktunya dia hancur, ya sudah waktunya dia mati sel itu, maka mitokondrianya ini akan mengalami kerusakan. Mitokondrianya ini, ya, akan rusak. Nah, kemudian mitokondria yang rusak ini dia akan menimbulkan penanda, ya. Dia akan keluar yang namanya sitokrom C. Bagian dari mitokondria ini ada namanya sitokrom C. Nah, dia akan dikeluarkan dari mitokondria. Nah, kalau sitokrom C itu sudah meninggalkan mitokondria, sudah keluar dari mitokondria, tandanya sel itu sudah harus berakhir umurnya, ya. Maka dia akan melakukan program kematian, ya, atau kematian terprogram yang namanya apoptosis. Nah, jadi sel yang sudah tua dia akan mati, melakukan apoptosis. Jadi kalau apoptosis itu selnya akan mengkerut, mengecil, mati, ya. Tapi matinya tidak menimbulkan ini kehebohan, ya. Jadi matinya secara alamiah. Nah, tetapi kalau sel itu rusak karena sebab lain, misalkan ada infeksi, ada peradangan, ya, dia pecah selnya, nah itu namanya nekrosis. Nah, dia matinya tidak wajar, maka dia akan menimbulkan reaksi imunitas seperti inflamasi dan lain-lain. Ya, jadi kalau sel itu matinya tidak wajar, itu akan menimbulkan kegaduhan, ya, atau reaksi inflamasi, reaksi peradangan. Nah, tetapi kalau dia matinya sudah wajar, sudah tua, nah dia tidak akan menimbulkan ini kegaduhan, ya. Jadi dia matinya terprogram, kemudian dia akan digantikan oleh sel yang baru. Nah, ada beberapa penyakit di dalam mitokondria, ya, penyakit-penyakit keturunan, ya. Nah, jadi mitokondria ini berhubungan dengan kardiovaskuler, penyakit jantung, ya. Nah, kemudian beda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Pada sel hewan itu tidak ditemukan adanya kloroplas, ya. Nah, kloroplas ini tidak ditemukan pada sel hewan, tetapi hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan ada kloroplas. Nah, kloroplas ini dia mempunyai kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Jadi sel-sel tumbuhan dengan sinar matahari itu sumber energinya, kemudian dia akan mengambil karbon dioksida, ya, kemudian dia akan membuat makanan sendiri, membuat karbohidrat. Nah, berbeda dengan sel hewan. Sel hewan dia tidak punya kloroplas, jadi dia butuh makanan dari luar. Ya, jadi glukosa, kemudian asam amino. Nah, ini diambil dari luar, ya, dari proses makan, ya. Berbeda dengan sel tumbuhan dia bisa memproduksi makanannya sendiri karena dia punya organel yang namanya kloroplas, ya. Nah, itu yang namanya kloroplas. Kemudian ini adalah sel-sel pada sebuah daun, ya. Jadi sel-sel daun itu, jadi kalau daun itu kita lihat di mikroskop, dia tersusun seperti ini, sel-sel yang banyak ini. Selnya pada sel-sel tumbuhan dia tebal karena ada dinding selnya, ya. Nah, jadi ada dinding selnya ini, dilapisi oleh dinding sel, ya. Nah, dia dilapisin oleh dinding sel ini tebal nih. Nah, setelah dinding baru ada membran sel. Nah, kalau sel hewan dia tidak punya dinding sel, ya, dia langsung membran sel saja. Jadi lebih tipis sel-sel pada hewan dibandingkan sel-sel pada tumbuhan, ya. Nah, kloroplas ini fungsinya adalah dia bisa membuat makanan, ya, bisa membuat gula dan menghasilkan oksigen. Nah, jadi kalau kloroplas ini dengan bantuan sinar matahari, ya, dia akan aktif. Nah, dia akan mengambil karbon bebas CO2 diambil dari udara, kemudian diproses di sini
menghasilkan gula ya atau glukosa ya sebagai bahan makanan. Nah, kemudian juga menghasilkan oksigen. Makanya tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen ya. Jadi membantu menambah konsentrasi oksigen dalam lingkungan kita. Jadi kalau rumah kita banyak tumbuhan, banyak pepohonan, itu segar biasanya. Karena banyak oksigen yang dihasilkan dari tanaman. Ya. Nah, gulanya ini akan disimpan di dalam gudang penyimpanannya. Ya. Nah, jadi air sama karbon dioksida mineral diambil dari lingkungan, ya, dari akar, kemudian dimasukkan ke dalam sel tumbuhan, dia diolah menjadi gula, ya, dan oksigen. Nah, kemudian ada ini feature-feature atau ini yang unik dari sel-sel tumbuhan, dia punya dinding sel yang tebal, ya, berbeda dengan sel hewan, dia sel hewan tidak punya. Kemudian punya kloroplas untuk menghasilkan makanan tadi dari bantuan sinar matahari. Ya, dalam kloroplas ini ada klorofil, zat hijau daun. Ya. Nah, kemudian ada vakuol sentral. Nah, ini untuk menyimpan makanan tadi. Jadi makanan glukosa, kemudian mineral yang sudah dihasilkan dari kloroplas ini akan disimpan dalam vakuola ini. Ya, dia menyimpan makanan. Nah, kalau sel tumbuhan ini dimakan oleh hewan, ya, misalkan kambing memakan sel-sel tumbuhan, nah, maka ini makanan yang di dalam sel-sel ini kan akan dicerna ya oleh sel pencernaan hewan. Nah, dia ini akan menjadi sumber energi bagi hewan tersebut. Ya, sumber makanan yang ada dalam sel-sel tumbuhan ini menjadi energi. Ya, begitu juga kalau kita makan nasi ya dalam benih padi itu beras, ya gabah, itu banyak sekali vakuol-vakuol yang mengandung karbohidrat. Ya, jadi yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan, dia punya dinding sel, punya vakuol sentral, dan punya kloroplas. Ya. Nah ini dia saking dia punya dinding selnya, ya maka sel-sel pohon itu dia sangat keras, ya karena dia ada dinding selnya tebal. Ya. Nah kemudian sentral vakuol ini juga mengontrol ini ya apa turgor tekanan ini apa namanya tekanan pada sel tumbuhan. Ya, jadi kalau dia cukup air, dia akan seperti ini, segar kelihatan. Kalau dia kekurangan air, ya airnya banyak keluar, maka dia akan layu tanaman itu. Nah, jadi tanaman itu kalau dia mau segar, dia harus banyak air. Ya. Nah, kemudian sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini dia berfungsi sebagai pemberi bentuk sel. Nah, ini adalah sel-sel hewan ya, ini selnya satu ini ya, yang biru-biru ini pembatasnya. Nah, kemudian ini nukleusnya, selnya. Nah, kemudian ini sitoskeletonnya. Nah, sitoskeletonnya ini adalah kerangka dari selnya itu. Jadi dia membentuk sel ya. Jadi selnya itu berbentuk lonjong, bulat atau berbentuk segi enam ya. Nah, itu tergantung dengan sitoskeletonnya. Ya, jadi seperti sistem otot dan rangka pada manusia ini. Ya, berperan sebagai pemberi bentuk. Nah, ini bentuk-bentuk sitoskeleton di dalam sel. Ini sel ya, ini nukleusnya. Nah, yang kelihatan ini serabut-serabutnya ini adalah sitoskeletonnya. Ini nukleus, ini sitoskeleton. Nah, inilah yang memberikan sel itu bentuk ya. Ini juga nih, ini sel-sel ini nukleusnya ya, ini sitoskeletonnya. Nah, sitoskeleton ini dia memberikan kemampuan untuk sel darah putih, misalkan dia untuk menangkap ya, menangkap mikroorganisme kuman ya. Jadi ini dia memanjang seperti ini karena ada sitoskeletonnya. Ya bisa dia membentuk seperti itu. Nah, kemudian ada juga silia ya. Ini alat gerak pada hewan protozoa ini ya, dia protein. Kemudian juga berhubungan dengan sitoskeleton juga dia ya. Kemudian untuk mencegah sel sperma itu ekornya masuk juga. Jadi sel sperma ini yang masuk cuma intinya saja, ya. Jadi pembungkusnya ini tinggal di luar sel ovum. Jadi inti sel spermanya aja yang masuk ke dalam sel telur. Ya, ini juga dijalankan aksinya oleh sitoskeleton, ya.
Nah, ini kuliah yang kita yang pertama deh tentang biologi sel. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan aktifkan mikrofonnya yang mau bertanya. Pak. Iya, Pak Randes, silakan. Boleh bertanya yang belum jelas atau Hidayah boleh. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Hidayah. Ini kan tadi ya. Perbedaan antara Ya, apa perbedaannya kan? ya tidak ya. Ya, jadi sel pada hewan dan tumbuhan itu ada 3 fitur yang membedakan ya. Jadi pada sel hewan dan sel tumbuhan itu ada 3 fitur yang membedakan. Jadi pada sel hewan, dia dindingnya tipis karena cuma ada membran plasma saja. Sedangkan pada sel tumbuhan, ya pembatasnya tebal karena selain ada membran plasma, dia juga punya dinding sel. Ya, contohnya pohon kayu tadi ya, dia mempunyai dinding sel yang keras, ya, sehingga dia sel-sel tumbuhan itu lebih sulit untuk dicerna biasanya. Ya, kemudian dia punya kloroplas pada sel tumbuhan untuk menghasilkan makanan sendiri, ya dari sinar matahari, kemudian karbon dioksida, ya dia bisa menghasilkan oksigen dan gula. Nah, kemudian ada sentral vakuolnya ini untuk menyimpan makanannya. Ya, jadi hasil dari kloroplas ini disimpan di sini di vakuol sentral. Nah, ini tiga organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Jadi sel hewan itu tidak punya dinding sel, tidak punya kloroplas, dan tidak punya sentral vakuol. Begitu Hidayah? Bagaimana Iya, Hidayah? iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ini Pak Randes tadi mau nanya nih. Enggak. Oke, kalau tidak ada, untuk kuliah kedua kita istirahat dulu setengah jam, boleh kita keluar dulu dari Zoom-nya, nanti jam 10 masuk lagi insya Allah. Ya. Oke, kita tutup perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Dek ya. Jadi mudah-mudahan dengan kuliah ini semakin menambah keimanan kita, ya, semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah ketakwaan kita, ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, kemudian Allah mengatur setiap sel itu, ya. Setiap selnya Allah yang mengatur kehidupannya, ya. Jadi ada yang berfungsi sebagai sumber ininya, pemerintahannya, ada yang berfungsi sebagai pusat tenaganya, ya. Nah, kemudian ada yang berfungsi sebagai yang bersih-bersih dalam selnya tersebut, ya. Ada yang menghasilkan makanan. Nah, ini semua Allah yang mengaturnya, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengaturnya. Nah, kemudian dari keyakinan kita terhadap rububiyah Allah ini akan menimbulkan keyakinan kita terhadap uluhiyah Allah. Jadi cuma Allah yang berhak disembah dengan benar, ya. Selain Allah jika disembah maka dia sesat. Nah, ini baru kita dikatakan seorang yang beriman apabila kita sudah menerapkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya, kita tutup dulu sampai di sini ya. Kita insya Allah ketemu lagi jam 10, kita istirahat setengah jam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluar dulu ya. Baik, Pak.